Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 Lokal D. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Kesantunan terbagi menjadi dua, yaitu kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik. Yang pertama yaitu kesantunan linguistik. Kesantunan linguistik adalah kesantunan dalam kalimat yang digunakan, yaitu arti atau kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kesantunan linguistik ini dikhususkan lagi kepada kalimat yang mengandung kata imperatif atau kalimat perintah. Mengapa? Karena alasannya yaitu kalimat perintah cenderung sekali mengandung makna ketidaksantunan. Dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal, yaitu panjang pendek tuturan, urutan tuturan, intonasi, dan pemakaian tanda kesantunan. Yang pertama yaitu panjang pendek tuturan, yaitu sebagai penentu kesantunan linguistik dan tuturan perintah. Jika semakin panjang tuturan kalimat, maka akan semakin santun, dan sebaliknya jika pendek, maka tidak akan santun. Contohnya yaitu yang pertama, daftar hadir itu, yang kedua, ambil daftar hadir itu, dan yang ketiga, ambilkan daftar hadir itu. Nah, kalimat yang tepat adalah yang ketiga, ambilkan daftar hadir itu. Yang kedua yaitu urutan tuturan. Contohnya, ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu, cepat. Contoh yang kedua, cepat, bersihkan dulu meja itu. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Contoh yang tepat adalah contoh yang pertama. Mengapa? Karena alasannya dulu yang dikemukakan, baru kalimat perintah. Yang ketiga yaitu intonasi. Jika intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan, maka cenderung mengakibatkan tidak santun. Contohnya, kirim surat itu. Dan contoh yang kedua, surat itu kirim. Maka contoh yang tepat adalah contoh yang pertama, kirim surat itu. Dan yang keempat yaitu pemakaian tanda kesantunan. Pemakaian tanda kesantunan terbahagi menjadi 3 macam kata. Apa saja? Yaitu tolong, mohon, dan silahkan. Dari ketiga macam kata itu, jika dimasukkan ke dalam tuturan perintah, maka akan menjadi lebih santun. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesantunan pragmatik. Pragmatik ini kita ukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Pragmatik sangat bergantung dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks atau tuturan. Ada beberapa konteks yaitu berupa waktu, situasi, dan tempat. Nah, di pragmatik ini diwujudkan non-imperatif, yaitu memerintah tapi tidak dituturkan dalam kalimat perintah, tetapi dengan kalimat interrogatif atau pertanyaan dan kalimat deklaratif atau pernyataan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksantunan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksantunan apa saja? Yang pertama, mengkritik secara langsung. Dengan kata-kata kasar, cenderung membuat orang lain terhina. Contohnya, panitia ini tidak becus mengurus acara, bisanya hanya makan saja. Yang kedua adalah dorongan emosi penutur. Marah-marah, kecewa, dan emosi yang tidak stabil akhirnya mengeluarkan kata-kata yang cenderung menjadi tidak santun. Yang ketiga adalah protektif terhadap pendapat. Contohnya, silahkan kalau kamu tidak jujur. Semua akan terbukti pada waktunya bahwa kamu tidak jujur. Nah, seolah-olah dialah yang paling benar dan menjadikan ia tidak santun. Dan yang keempat yaitu menuduh orang lain atau memojokkan lawan bicara. Contohnya, puisi ini sangat bagus sekali. Apa ini memang karyamu? Bermakna bahwa seolah-olah itu bukan karyamu.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak bisa juga disebut keterampilan sentral dari 4 keterampilan lainnya, yaitu membaca, berbicara, dan menulis. Menyimak ialah kegiatan pikiran yang tidak hanya dilihat atau didengar saja. Ada proses berpikir dan proses menganalisis. Berikut ini adalah 5 tahapan proses-proses yang ada dalam menyimak. Yang pertama, mendengarkan, yaitu yang berfokus hanya pada satu suara saja. Yang kedua yaitu memahami atau mengartikan setiap kalimat yang didengar. Kata kuncinya yaitu arti yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu menginterpretasi atau penafsiran, artinya memaknai lebih dalam, yaitu memberikan makna dari apa yang ada pada kalimat yang didengarkan. Dan yang keempat yaitu tahap memberi nilai, yaitu mengevaluasi dan menyimpulkan. Dan yang terakhir adalah tahap menanggapi, yaitu memberi respon atau menanggapi apa yang sudah disimpulkan dan apa yang sudah disimak. Baiklah, itu tadi tahapan-tahapan proses menyimak. Jadi yang namanya menyimak merupakan sesuatu yang penting untuk dipahami. Jangan sampai karena salah menyimak akhirnya akan menjadi gagal paham dan memberikan respon yang tidak nyambung. Semoga dalam menyimak ini kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga tidak ada lagi kegagalan-kegagalan dalam memahami tuturan atau simakan yang kita simak. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga presentasi ini bermanfaat. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.